Assalamualaikum Kang Rizal. Waalaikumsalam Kang Tito. Aduh. Kita cerita nih. Iya, sebelum Pak Tito. sebelum ke PN Jakpus ya. Pekan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Ini kita sebentar lagi kan akan memasukkan gugatan ijazah palsu. Iya. Ini kaitannya gimana nih dengan pengadilan Bambang Tri yang lalu? Ya, saya kira ini tindak lanjut ya Kang Tito ya. Ya. Dari yang dulu kan pidana, Ya, gitu kan, dan betul, pidana betul, itu betul. menjadi bukti buat Betul. kami katakanlah para penggugat gitu untuk mengajukan perdatanya. Iya. Itu sudah dimasukkan ya melalui kuasa hukum Pak Egy Sujana ya, Prof Egy dengan teman-temannya. Iya. Ya, alhamdulillah ditetapkan hari sidang pertama sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Ini jadi sudah bisa diproses nih Pak Tito, Kang Tito ya. Nah, dengan begitu akan berlanjut mudah-mudahan gitu kan. Sidang berikut mediasi ya, setelah itu ada jawab penjawab, replik, duplik, ada pembuktian tuh di sana. Nah, kita berharap pada fase pembuktian nanti bisa dibuktikan mampukah Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu sebetulnya. Ada berapa pihak kira-kira nanti yang hadir di dalam pembuktian itu yang tergugat? Yang kita gugat tuh sampai 10. 10 ya. Ya, ada Pak Jokowi tergugat 1, kemudian KPU, Bawaslu, Ketua DPR, Ketua MPR, kemudian juga dari Kemendikbud, lalu Rektor UGM, mantan Rektor UGM, yang sekarang jadi Mensesnek apa ya, itu, kemudian juga Menkeu sebagai turut tergugat. Yang tergugat ya. Menkeu karena dia memegang uang kan. Kalau nanti tuntutannya untuk Bambang Tri dikabulkan, harus dikeluarkan uangnya. Oleh Menteri Keuangan. Betul. Nah, ini kaitannya dengan hari ini. Kan hari gitu. Ini yang tergugat ya. Yang tergugat wajib hadir ya. Ya, hari ini dipanggil semua. Gitu, oleh pengadilan panggil semua. Itu kan baik penggugat maupun tergugat dan turut tergugat. Ya, nanti diperiksa identitas gitu. Apakah datang sendiri atau dengan kuasa hukum. Gitu. Jadi masing-masing ditanya oleh hakim. Nah, kita bisa uji apakah memang Pak Jokowi sebagai tergugat 1 hadir sendiri. Atau kuasa hukumnya. Iya, betul. Kan? Kalau bisa hadir sendiri luar biasa luar itu. Biasa, ya. Gempa. Itu dari pemeriksaan identitas saja sudah hadir gitu kan Pak Jokowi. Luar biasa itu gitu ya. Itu ada kaitannya nggak dengan keputusan pengadilan waktu di Solo nih? Jadi kan ini kaitannya gimana nih? Ya begini Kang Tito. Jadi waktu di Solo itu kan pidana ya. Betul. Yang terhukumnya lah, kalau sekarang sudah masuk kategori terhukum, Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, Bambang Tri. Nah, mereka pertama di Solo diputuskannya melakukan kejahatan penyebaran berita bohong. Waktu itu ya kan gitu. Terbukti katanya begitu Pak. Terbukti menyebarkan berita bohong soal ijazah palsu. Gitu. Tapi di Pengadilan Tinggi Semarang itu dibatalkan. Putusan itu dibatalkan. Iya, malah diambil dasarnya hanya menyebarkan kebencian. Oh, jadi ijazah palsunya enggak mendapat ini ya, kekuatan hukum ya. Kemudian di Mahkamah Agung diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Oh iya. Jadi kesimpulan kita kalau begitu tuduhan gitu kan dari Bambang Tri bahwa ijazah Jokowi palsu benar. Betul. Oleh Mahkamah Agung jadi dibenarkan buktinya. Yang disalahkan hanya melanggar undang-undang ITE. Sedangkan berita bohong tidak ya. Itu. Jadi kalau begitu kan kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu benar. Bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak asli. Iya, betul. Jadi logika hukumnya jelas ijazah asli itu tidak ada ya, Pak? Tidak ada, karena selama proses itu tidak ada satupun pihak yang bisa menunjukkan adanya ijazah asli. Melihat, menyentuh, itu kan
tidak ada satupun. Gitu. Sehingga mungkin pertimbangan itulah yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung menjadi menganulir. Saya berkesimpulan kalau begitu memang tidak ada ijazah aslinya. Ya, kalau ke kita sekarang masuk gugatan perdata. Ya, Dengan keyakinan. betul. Kalau betul. di pidana dugaan. Sekarang keyakinan. Kalau ya? sekarang keyakinan, ini ada buktinya loh. Buktinya Iya, apa? iya. Putusan pengadilan. Baik Ya. Pengadilan Negeri Surakarta maupun Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ini Ya, bukti kita loh. Betul. Nah, sekarang dalam perdata di mana kedudukannya setara para pihak, Ya, Pak. betul. Gitu. Kita kan berangkat begini sebagai penggugat nih. Saya punya bukti ini loh. Anda gitu Iya, kan, iya. Pak Jokowi, Pak Bawaslu, KPU, mana buktinya gitu. Iya. Tunjukkan buktinya, ayo. Nah, Saya punya iya. bukti ini. Bapak-bapak punya bukti apa? Nah, gitu Pak, kurang lebih gambarannya Iya, lah iya. bagi masyarakat. Ya, sekarang kita tahu sendiri lah ya, yang namanya hukum itu kadang-kadang juga tergantung negara mana atau situasinya bagaimana. Nah, ini melihat kondisi di Indonesia sekarang seperti ini, saya sih berharap semuanya bertekad untuk membuat kecerdasan bangsa ya. Artinya mereka harus jujur bahwa iya. pendidikan dalam bidang hukum harus jujur. Ini adalah martabat kita bangsa Indonesia. Ya, harus semuanya clear, terbuka sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul. Kalau sudah sampai Mahkamah Agung seperti itu, Ya, kalau sekarang ada perubahan aneh kan? aneh. Aneh sekali karena Aneh. sebagai Iya. penjaga hukum Ya. itu sudah bertindak seperti itu. Ya. Nah, kita semua mengharapkan hari ini dan selanjutnya nanti akan ada keputusan yang benar-benar objektif, yang benar-benar mencerdaskan bangsa. Ya. Oke, ya. Setuju. Jadi Ya, memang ya. kan negara kita kan negara hukum ya. Ya, betul. Rechtsstaat, Betul, bukan betul. negara kekuasaan. Betul. Mahstat. Ya. Walaupun dalam prakteknya kekuasaan sering ikut ngatur-ngatur hukum. Ya. Itu rezimnya Jokowi. Memang Iya. hukum suka di otak-atik, Di otak-atik ya, gitu. sesuai dengan selera ya. Sesuai selera, ada perpu Ya Allah, gitu kan. iya. Ada banyak Ada lah perpu gitu kan, ya. kita bukti-bukti seperti itu, kriminalisasi ulama gitu kan. Ada. Ya pakai hukum itu. Iya. Itu Iya, termasuk Gus Nur Bambang Tri masuk penjara juga karena hukum dipakai alat itu. Iya, nanti kan tinggal bilang, adik ipar tolong dong hukumnya yang ini ya. Nah, kalau masuk Mahkamah Iya. Konstitusi ya. Iya, kalau masuk Mahkamah Mahkamah Konstitusi kan Konstitusi gitu. prosesnya. Ya Allah. Nah, makanya nggak boleh sebenarnya seorang menjabat dengan potensi konflik kepentingan. Betul, Itu. betul. Itulah akibatnya Itu ya. akibatnya nggak Ini, boleh iya. dan itu aturannya. Ini Etika itu. ini sebetulnya luar biasa. Indonesia ini negara besar dengan rakyat 300 juta. Iya. Hanya dipermainkan oleh segelintir manusia. Iya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Betul. Ijazah palsu Iya, lagi. Ijazah palsu. ijazah palsu, dipimpin oleh ijazah palsu. Bagaimana kata dunia? Oh iya. Ijazah palsu, presidennya juga palsu. Semua keputusannya juga palsu ya. Nanti jadi palsu Iya, semua. perjanjian utang juga Iya, palsu ya. Kan itu mencemarkan nama Indonesia. Jadi Iya, Indonesia betul. palsu katanya. Iya, jadi Urusan Bang Tito. demi hukum utang lunas ya. Lunas, kata Pak Safri lunas katanya. Kalau misalnya ini terbukti Pak, Iya. gitu kan palsu, semua perjanjian, gitu Iya. kan, semua SK yang dibuat oleh Pak Jokowi batal demi hukum. Saya dengar komentar kemarin dari ibu-ibu Termasuk kan. undang-undang cilaka. Undang-undang Iya, Cipta undang-undang Kerja Omnibus Law. Jadi Hapus. para buruh yang sekarang berjuang itu akan tertolong, terbantu kalau ijazahnya palsu. Berarti kuncinya ini ya. Ini kunci Pak. Iya. Tuh. Saya- Itu menteri-menteri nggak sah. Palsu ya? Palsu. Aduh. Iya. Menteri-menteri nggak palsu. Diganti sama presidium aja udah. Ah, iya bisa. Saya sih dengar kemarin dari ibu-ibu kan. Dia katakan bahwa wah kalau presiden ijazah palsu berarti selama ini 10 tahun hampir 10 tahun dipimpin oleh presiden palsu katanya. Iya. Ya. Wajar lah pendapat pandangan begitu ya. Iya betul. Itu wajar. Gitu. Oke Kak, kita meneruskan Siap. perjalanan lagi.